Namo Wignamastu Namah Sidam Om Namah Shivaya Namah Buddhaya Om Saraswati Sidiasu ya Namah. Inggih renggalah puniki tidak akan membicarakan tentang keegoan adalah musuh terbesar manusia dalam pencapaian tingkat spiritualnya. Nah, yang membicarakan puniki berdasarkan cerita antara Resi Wasista dan Resi Wiswamitra. Nah, yang mulai membicarakannya ketika Resi Wiswamitra sebelum menjadi seorang resi, beliau adalah seorang raja yang sangat sakti. Nah, beliau terkenal tidak ada raja lain yang bisa mengalahkan beliau. Nah, suatu ketika beliau berburu ke sebuah hutan bersama seluruh pasukannya. Nah, sampai di hutan, beliau karena kehabisan makanan, beliau berkunjung ke tempat Resi Wasista. Nah, sampai di tempat Resi Wasista, beliau dijamu di sana dengan sangat baik oleh Resi Wasista maupun seluruh pasukannya dengan makanan yang sangat mewah. Pada akhirnya beliau berpikir, kenapa seorang resi yang di dalam hutan bisa menjamu seluruh pasukan beliau. Nah, oleh beliau diselidiki, pada akhirnya diketemukan bahwa Resi Wasista memiliki seekor lembu yang bisa memberikan segala keinginannya. Nah, pada akhirnya oleh beliau berpikir bahwa bagaimana kalau lembu ini kita bawa ke kerajaan, karena dia bisa memberikan seluruh keinginan yang di pemiliknya. Kalau dibawa ke kerajaan, mungkin beliau berpikir bahwa seluruh penduduk kerajaan mungkin tidak akan perlu bersusah payah bekerja karena segala keinginan bisa dipenuhi oleh lembu tersebut. Nah, pada akhirnya lembu tersebut diminta oleh Raja Wiswamitra. Nah, tetapi oleh Resi Wasista tidak diperbolehkan karena itu anugerah Dewa Siwa terhadap beliau. Nah, Raja Wiswamitra marah karena keinginan beliau tidak dipenuhi, sifat keegoannya timbul. Nah, pada akhirnya dipaksalah lembu itu akan dibawa ke kerajaan. Pada akhirnya karena lembu ini mengeluarkan senjata-senjata yang sangat sakti, pada akhirnya Raja Wiswamitra kalah oleh Resi Wasista. Makanya beliau mulai berpikir, kenapa saya seorang raja yang terkenal sangat sakti bisa dikalahkan oleh seorang resi yang dengan hanya memiliki lembu. Padahal beliau terkenal tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Makanya berpikirlah beliau untuk menjadi seorang resi agar bisa lebih sakti daripada Resi Wasista. Nah, ketika itu mulailah beliau melakukan pertapaan yang sangat hebat. Nah, suatu saat digodalah oleh Dedari. Pada akhirnya pertapaan beliau gugur, di mana beliau menikah dengan bidadari tersebut sehingga melahirkan sang Sangkutala. Nah, pada akhirnya pada tahap ini beliau merasa bahwa beliau sudah artinya kalah dalam pertapaan. Kemudian beliau mengulangi bertapa dengan hebat. Pada akhirnya beliau sudah mencapai tingkatan yang tertinggi dalam hal pertapaan karena sudah memperoleh anugerah daripada Tuhan. Nah, pada akhirnya karena beliau sudah merasa sakti sebagai seorang resi, kembali beliau menyerang Resi Wasista. Beliau tidak bisa mengalahkan Resi Wasista juga. Terus beliau berpikir, kenapa saya sudah melakukan pertapaan yang begitu hebat dan diberi anugerah menjadi seorang Brahma Resi yang luar biasa juga tidak bisa mengalahkan beliau. Pada akhirnya karena jengkelnya beliau berusaha membunuh Resi Wasista dengan cara yang tidak elegan. Beliau artinya memanjat ke atap rumahnya Resi Wasista dengan membawa
batu nah oleh Resi Wasista. Nah sudah diketahui niat daripada Resi Wiswamitra. Nah pura-puralah beliau berbicara dengan istrinya. Nah dalam bahasa kasarnya mungkin ya, pura-pura beliau berbicara dengan istrinya. Nah sesungguhnya kalau Resi Wiswamitra tersebut, nah beliau sudah sangat mumpuni dalam hal Brahma Resi. Nah beliau hanya memerlukan berkat seorang guru sekala. Nah beliau sesungguhnya sudah lebih hebat daripada diri saya, begitu pura-pura Resi Wasista berbicara. Nah kalaupun dia hanya datang ke tempat saya, nah dia sudah artinya menjadi seorang Brahma Resi yang sesungguhnya. Karena untuk menjadi Brahma Resi, nah mungkin karena tatanan di dunia perlu pengakuan seorang guru rupaka, guru pengajian, dan guru swadhyaya. Nah guru swadhyaya beliau sudah temukan. Nah saya hanya sebatas memberkati, beliau sudah artinya sangat mumpuni. Nah pada akhirnya beliau tersadar. Nah betapa Resi Wiswamitra tersadar bahwa nah kenapa seorang yang begitu mulia harus saya musuhi. Nah pada akhirnya karena sadar beliau bahwa keegoan beliau lah ya sesungguhnya yang menyebabkan beliau berbuat begitu. Pada akhirnya beliau tersadar. Nah makanya akhirnya turunlah beliau dan akhirnya menuju ke tempat Resi Wasista. Nah di sanalah Resi Wiswamitra artinya kalau kasarnya mungkin ditepak artinya dengan mantra Gayatri. Nah mulai saat itulah beliau sudah menjadi seorang Brahma Resi baik skala maupun niskala. Nah dari cerita ini kita lihat betapa sesungguhnya keegoan itu merupakan musuh terbesar daripada manusia. Yang sebelumnya Resi Wiswamitra berusaha mengalahkan seorang resi. Nah dengan kesaktian tidak bisa. Nah setelah beliau juga berusaha untuk menjadi Brahma Resi seperti beliau, nah tetap juga beliau berusaha untuk mengalahkan Resi Wasista juga tidak bisa. Nah di sana kan keegoan beliau lah yang artinya membelenggu beliau, padahal secara kesetaraan beliau dengan Resi Wasista sudah beliau dapatkan. Hanya sebatas keegoan beliau yang masih sangat tinggi, karena mungkin untuk menjadi Brahma Resi kan segala keegoan itu kan sudah harus hilang sesungguhnya. Nah inilah sebuah penggambaran betapa keegoan kita sesungguhnya akan sangat membelenggu perjalanan spiritual seseorang. Nah makanya banyak cerita-cerita yang menggambarkan betapa artinya keegoan itu menghambat perjalanan spiritual. Anggap ketika umpamanya cerita Bratayuda, nah keegoan pikiran, betapa merasa sakti Arjuna, mungkin kan pada akhirnya diberikanlah cerita menjadi yang jadi Bhagavad Gita. Kalau intisarinya kan menjadi Astanga Yoga, di mana itu adalah pelajaran daripada yoga untuk pengendalian keegoan. Demikian juga ketika Kerasakti, betapa Kerasakti simbol pikiran, betapa Biksu Tong berusaha mengalahkan pikiran keegoannya itu untuk beliau menjadi seorang Buddha. Walaupun sesungguhnya kitab sucinya kan perjalanan beliau untuk mengalahkan pikiran beliau, untuk barulah setelah beliau berhasil menaklukkan pikirannya inilah beliau menjadi seorang Buddha. Nah, demikian yang menggambarkan betapa keegoan itu adalah merupakan rintangan dalam hal perjalanan spiritual seorang. Nah seperti Resi Wiswamitra merasa sakti. Nah karena kesaktian kadang kan mendatangkan keegoan juga pada akhirnya kalau tidak disertai dengan basic dasar yang sangat bagus. Nah Kadititiang membicarakan puniki hanya berdasarkan sebuah cerita. Nah Titiang hanya sekali punika menyampaikan dumugi niki wonten pikenahne. Nah Titiang
puputang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.